Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianti. Saya dari kelas PS2D, Perbankan Syariah kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang tujuan ekonomi Islam. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Ini karena kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam berekonomi. Islam mengkehendaki bahwa setiap aktivitas manusia tidak hanya bernilai duniawi semata, tetapi juga bernilai spiritual, termasuk juga dalam aktivitas berekonomi. Harus juga membawa muatan spiritual, dalam artian harus terdapat kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai Islam. Adapun tujuan-tujuan dari ekonomi Islam, yang pertama, pencapaian falah. Yang kedua, distribusi yang adil dan merata. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan dasar. Yang keempat, tegaknya keadilan sosial. Yang kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Yang keenam, pengembangan moral dan material. Yang ketujuh, sirkulasi harta. Dan yang kedelapan, terhapusnya eksploitasi. Oke, yang kedua, beberapa tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pencapaian falah. Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Itulah sebabnya Al-Quran, kitab suci Islam, mengagumi mereka yang berdoa kepada Tuhan. Tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Konsep Islam tentang falah amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan sosial ekonomi di dunia dan kesuksesan akhirat. Di aras makro, falah merujuk kepada sebuah situasi yang di dalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta menikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu spiritual dan moralnya. Sedangkan di aras makro, istilah tersebut mengandung arti tegaknya masyarakat yang bahagia dengan lingkungan yang bersih, terbebas dari keinginan, serta dengan kesempatan bagi warganya untuk memajukan diri di bidang sosio-politik maupun agama. Sekalipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi, karena kemajuan moral, budaya, dan sosial politik itu sama pentingnya. Islam tidak menentang dicapainya kemakmuran material melalui cara dan alat yang ada. Yang kedua, distribusi yang adil dan merata. Tercantum dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa menurut Al-Quran, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi di tangan sedikit orang kaya saja, melainkan harus dengan bebas beredar di antara semua orang, sehingga kaum miskin dan musafir juga mendapat manfaat darinya. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan dasar, yang juga merupakan tujuan penting sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal
bagi seluruh warga negara Islam. Nabi kaum muslimin dengan baik mendefinisikan keperluan hidup yang paling mendasar dalam salah satu hadisnya yang terkenal. Anak Adam tidak memiliki hak yang lebih baik daripada sebuah rumah tempat ia tinggal, selembar pakaian untuk menutupi auratnya, serta sepotong roti dan air. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah di dalam hadis ini, kebutuhan dasar seorang individu telah dinyatakan mencakup rumah tempat tinggal, pakaian untuk menutup aurat, dan makanan untuk bertahan hidup dan menjaga kesehatan. Yang keempat, tegaknya keadilan sosial. Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, karena satu dan lain hal, distribusinya tidak selalu adil di antara semua umat manusia, sehingga orang-orang yang beruntung menjadi kaya, sementara sebagian yang kurang beruntung menjadi amat miskin dan tidak atau sedikit sekali memiliki kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam menjawab tantangan berupa ketidakmerataan pembagian kekayaan tersebut dengan mewajibkan si kaya untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan mereka guna untuk menolong si miskin dan mereka yang kurang beruntung di antara anggota masyarakat. Dalam firman Allah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Tujuan lain sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Dalam firman Allah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dijelaskan juga dalam firman Allah yang berbunyi, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Demikianlah dengan menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat dan memberikannya kepada kaum miskin, kerabat, anak yatim, dan mereka yang memerlukan. Islam meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan, dan cinta di antara seluruh umat muslim. Oke, yang keenam dan yang paling terakhir, pengembangan moral dan material. Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan material maupun moral masyarakat muslim. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui sistem pajak dan fisikalnya, terutama zakat. Zakat mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong peredaran atau sirkulasinya. Orang yang menimbun hartanya mengetahui bahwa hartanya itu akan habis ataupun membelanjakannya. Dengan demikian, konsumsi dan investasi akan memiliki multi-filter efek terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Lebih lanjut, pajak seperti halnya zakat dikutip dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin, dan hal ini akan meningkatkan daya beli kaum miskin. Segitu saja penyampaian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.